Bab 1435. Orang pertama dalam ribuan tahun. Di depan banyak pendekar pedang, bukan lagi orang tua yang memerintahkan mengeluarkan pedang sebelumnya, tetapi seorang pria paruh baya yang mengenakan mahkota ungu dan jubah piton. Sebanyak 50.000 pendekar pedang kuno berdiri, dengan aura seperti pelangi yang mengguncang dunia. Sebelumnya Master Abadi Rui menggunakannya, tunduk pada energi abadi Erik Kin yang terbatas, dan hanya ada 3.000 pendekar pedang. Tapi di dalam ruang Reiki yang tak terbatas ini, Erik Kin menggunakan trik ini secara ekstrim. Tidak tahu apakah cara seperti ini akan dapat diakui oleh leluhur. Suara memotong. Erik Kin memberikan suara rendah. Pria bermahkota ungu itu menurunkan pedang panjang pada saat yang bersamaan. Di antara langit dan bumi, 50.000 pendekar pedang secara bersamaan menarik pedang. 50.000 pedang peri menunjuk langsung ke satu-satunya pupet di ruang ini. Energi pedang terbang keluar, dan melesat pergi. Sring-sring. Pedang panjang itu berdesing, mengguncang kehampaan dan mengguncang bumi. Saat pedang peri ini, seperti hujan deras, jatuh ke atas pupet itu. Di ruangan ini, patung naga berkepala 9 tiba-tiba bergerak. Suara kakak, desingan tidak ada habisnya. Di mata Obedkin yang terkejut, semua naga ini mengangkat kepala mereka ke langit, dan dari mulut naga, menyemburkan 9 cahaya manik-manik roh. Cahaya mutiara roh menerangi seluruh ruangan, dan Obedkin sedikit tidak bisa dipercaya, dan dia menyeka matanya dengan sekuat tenaga. 9 arah memuntahkan mutiara manik-manik. Pada penilaian ketiga, hasil terbaik dan terkuat yang bisa diraih, tidak disangka Erik Kin melakukannya dalam 1 kali percobaan. Ini. Obedkin hampir mau berlutut, tidak tahu lagi harus berkata apa di dalam hatinya. Orang ini adalah suku keturunan. Apakah ini keluarga Qin yang tersingkir oleh elit keluarga Qin dan pergi untuk menjaga kota perbatasan kecil? Jika Erik Kin tersingkir, maka bakatnya sendiri dalam sekejap bisa dihabisi. 9 arah memuntahkan mutiara manik-manik, cukup bagus. Erik Kin membuka matanya dan melihat hasil di atas, tidak terduga. Dirinya sendiri punya fase distraksi, dan bisa dengan jelas menguraikan pukulan terkuat peri pedang kuno. Jika ini gagal mendapatkan pengakuan terbaik dari leluhur, benar-benar tidak tahu apa lagi yang bisa dilakukan. Big Boss Erik Kin, tolong beri aku bantuanmu, kamu pasti memiliki adegan pertarungan hebat dalam pikiranmu, biarkan aku melihatnya. Obedkin menunggu Erik Kin keluar dan mengganti nama panggilannya secara langsung. Dia hampir tidak berlutut dengan ekspresi memohon di wajahnya. Awalnya aku cukup puas dengan hasilnya, tapi dibandingkan dengan Erik Kin, hampir seperti sampah. Apa jurus terkuatmu? Erik Kin bertanya. Ini adalah jurus menembak ajaib, itu cara mengkomunikasikan busur langit dan bumi, merobek segalanya dengan hujan panah di seluruh langit, kata Obedkin. Erik Kin berpikir sejenak, langsung mengangkat tangannya, dan melewati memori Master Abadi Rui ke lautan kesadaran Obedkin. Obedkin ini sangat baik hati, dan berkat perkenalannya sebelumnya, Erik Kin secara alami bersedia membantunya sedikit. Ini busur yang mengagumkan. Merasa sebuah pemandangan yang diperlihatkan oleh Erik Kin, Obedkin jadi melamun dan matanya bulat. Hal ini wajar. Dengan kekuatan dan status Master Abadi Rui, setiap pertempuran yang dialaminya bukanlah sesuatu yang dapat diikuti oleh 2 orang di depannya. Melihat Obedkin sebentar, masih sulit untuk memahami apapun. Erik Kin kemudian melakukan percobaan kedua. Kali ini, Erik Kin menampilkan jurus telapak kaisar. Di ruang putih yang luas, jurus telapak kaisar seperti gunung, jatuh satu demi satu, menumpuk satu sama lain, merobek kehampaan. Dan hasil penilaian secara langsung juga merupakan hasil terkuat dan terbaik. Saat ini,
Obedkin membuka matanya dan tersenyum pahit melihat hasilnya. Sendiri sudah agak mati rasa karena ketegangan ini. Giliranku. Obedkin segera berdiri dengan keberaniannya. Ingat, buat pola bagian-bagian yang kamu kenal, dan kamu bisa mengambil alih bagian lain yang tidak kamu ketahui dengan baik, kata Erikkin. Aku mengerti. Obedkin mengangguk untuk waktu yang lama. Dia kemudian memasuki ruang patung 9 arah lagi-lagi. Swing. Kali ini, tidak lama kemudian, patung naga itu bergetar dan mutiara naga berkepala 4 menyembur keluar. Haha, aku tidak menyangka bisa menggandakan kemampuanku dalam satu gerakan. Obedkin kelelahan saat melihat hasilnya, tapi masih sangat terkejut. Tahukah kamu, hasil penilaian ini akan menentukan statusmu di klan, dan setiap peningkatan bisa memengaruhi perkembangannya di masa depan. Erikkin, terima kasih banyak. Obedkin berdiri, berterima kasih kepada Erikkin. Seandainya bukan karena Erikkin menunjukkan kepadanya adegan pertempuran yang sangat realistis dan kuat, akan sulit baginya untuk membayangkan ilmu sihir semacam ini dapat ditampilkan ke tingkat tertinggi. Dapat dikatakan bahwa evaluasi yang ditingkatkan ini adalah semua penghargaan dari Erikkin. Tes ketiga, kamu tidak mau melakukannya, kata Erikkin. Tidak, aku sangat puas dengan hasil ini, dan tidak akan meningkat setelah dicoba lagi. Obedkin tersenyum pahit. Yang saat ini kurang adalah pemahaman tentang ilmu sihir, bukan imajinasiku. Hal ini tidak dapat ditingkatkan dalam waktu singkat. Kalau begitu aku mau mencobanya lagi. Erikkin tersenyum. Bagaimanapun, dengan hasil terbaik, aku telah mencapai kesempurnaan kedua kali, dan aku dapat mencobanya dengan bebas untuk ketiga kalinya. Dan mampu menunjukkan jurus terkuat dalam pikirannya ke tingkat yang paling puncak, Erikkin tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mencoba. Duduk di alas sembahyang lagi, Erikkin perlahan menutup matanya. Kali ini, dia tidak memikirkan tentang ilmu sihir, tapi membuat sketsa naga di benaknya. Naga hijau. Jiwa naga hijau sebelumnya terlibat dalam pusaran kehampaan untuk menyelamatkan dirinya, namun dia bergaul dengan naga hijau siang malam, dan Erikkin juga mengenal naga hijau cukup baik. Dan persepsiku sendiri tentang sumber energi naga adalah bukti terbaiknya. Kali ini, Erikkin tidak bermaksud membuat evaluasi apapun terhadap manik-manik di 9 patung naga. Dia hanya ingin tahu seberapa kuat jadinya jika jiwa naga hijau memiliki tubuh yang utuh. Dalam ruang memori Reiki yang tak terbatas ini, Erikkin perlahan menguraikan gambar naga hijau. Dari roh hingga daging dan tulang, perlahan-lahan, naga hijau muncul di angkasa. Dalam prosesnya, Erikkin juga merasakan, dan ruang ini mengisi celah yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Saat itulah Erikkin melakukan sentuhan akhir dan membuat naga hijau ini membuka matanya. Ruang ini hampir tidak bisa menahannya, dan ada getaran yang menggelegar. Naga hijau menggelengkan kepalanya dan melambaikan ekornya, dan meraung ke langit. Ruang ini runtuh dalam sekejap, dan Erikkin juga dikembalikan ke kesadaran di atas alas sembahyang. Pada saat ini, patung naga berkepala 9 di sampingnya jatuh dengan tajam. Naga berkepala 9 itu perlahan berlutut di sekitar Erikkin, seperti sedang berziarah. Di dalam naga-naga ini terdapat jiwa-jiwa naga, menghadapi naga hijau kepala naga mana yang berani tidak berlutut. Naga itu berlutut, apa yang terjadi? Qin Hong tercengang dan terpaku di tempat. Tepat saat naga itu berlutut. Di ruang ujian, cahaya keemasan meledak tiba-tiba. Cahaya itu naik ke langit lagi, bersinar sangat jauh. Di depan aula, orang tua dan Paman Rui sudah terkejut sampai-sampai mereka tidak tahu harus berkata apa. Orang tua itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sendiri masih khawatir karena kesalahannya, itu dapat mempengaruhi jenius masa depan dari keluarga Qin. Tetapi sekarang sepertinya aku terlalu banyak berpikir.
Jenius sejati akan bersinar dalam kecemerlangan apapun situasinya. Anak ini adalah naga asli dari keluarga Qin. 2 penglihatan cahaya emas, dalam 1000 tahun, hanya ada 5 orang. 3 penglihatan cahaya emas, tak seorang pun dalam 10.000 tahun. Paman Rui berkata dengan bodoh, suaranya berat dan serak, dan jakunnya bergetar. Bersambung.